memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi kita katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi kita mau katakan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Bahagiaku penuh Tuhan, kami mau mengikutmu Yesus. Bahagiaku penuh Tuhan. Haleluya. Kami belum merasakan hadirat-Mu. Kami belum merasakan akan setiap kebaikan-Mu Tuhan, yang sudah kami alami Tuhan sepanjang tahun 2023 Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami, umat-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh melihat akan setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu, menikmati akan setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Terlalu baik Engkau buat kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan, umat-Mu, untuk kami boleh hidup Tuhan, berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih buat campur tangan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini. Biarlah Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, Engkau tetap Tuhan bersama dengan kami. Engkau tetap berdaulat penuh Tuhan di dalam hati kami, umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam pujian penyembahan. Tuhan pakai kehidupannya lebih heran lagi untuk kemuliaan akan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan menguasai kami lebih lagi, menyucikan, melayakkan kami umat-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan boleh menerima setiap perkataan-Mu
Dan Engkau Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima setiap perkataan-Mu. Pesan apa Tuhan di akhir bulan ini, di akhir tahun ini Tuhan, untuk kami boleh tetap maju bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, kalau di belakang padat, saudara boleh maju, saudara, ya, supaya gak terlalu padat. Mari, saudara, kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan untuk menutup tahun ini, saudara, ya. Ibarat di dalam satu perjalanan tahun 2023, mulai dari awal kita ini sudah berjalan sampai kepada ujungnya, saudara. Ya, berapa jam lagi kita sudah tinggalkan tahun 2023. Ya, kalau kita boleh melihat kembali ke belakang, ya, banyak suka dan duka yang kita sudah jalani. Ada masa-masa di mana di situ kita bersuka cita. Ada masa-masa di situ kita berhasil. Ada masa di mana kita mengalami kegagalan, kekecewaan. Ya, ini terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Tapi satu perkara, kenapa saya bisa melewati sampai pada akhirnya? Saudara renungkan, ya, itu bukan karena kekuatan kita, ya. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita yang kita miliki, tetapi semua karena tangan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu patut, saudara, petang ini kita mau merenungkan kembali betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau kita cuma karena masalah dan masalah yang kita hadapi hari lewat hari, saudara bayangkan, kenapa saya bisa melangkah sampai akhir tahun ini, saudara? Ini yang perlu kita renungkan. Jangan sedetik pun kita tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kemarin Jumat sudah disampaikan pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Kita mendapat kekuatan. Di tahun 2024, saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita mengerti tahun 2023 itu Tuhan sudah menopang kehidupan kita, mari kita pun perlu malam ini minta Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Ya, saudara, sebab itu patut kita bersyukur petang hari ini atas kebaikan Tuhan. Kita melihat Nuh, satu keluarga bisa melewati air bah yang begitu luar biasa dahsyat. Semua orang tidak mendapat kesempatan hidup, hanya keluarga Nuh. Nah, sebab itu apa yang Nuh buat? Nuh bersyukur kepada Tuhan dengan membuat mezbah, ya, mempersembahkan korban bakaran. Satu mezbah ucapan syukur, saudara. Seringkali ini yang kita lupakan. Tapi malam ini mari kita ingat, refleksi, renungkan. Bukan kita hanyut di dalam kegembiraan, mungkin euforia. Belajar merenungkan, saudara. Kalau bukan Tuhan, hari ini kita tidak seperti saat ini kita ada. Ya, dan sebab itu mari memasuki tahun 2024 yang kita tidak pernah tahu. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 3 ayat 4, di situ dikatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekati.
Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini pesan firman Tuhan. Tahun 2024 kita tidak pernah tahu. Benar enggak saudara? Ya, kita tidak tahu ya apa depan. Besok ini tahun 2024 apa terjadi apa? Bagaimana? Kita tidak pernah tahu. Ini firman Tuhan sudah katakan. Bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu janji Tuhan, saudara. Masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka belum tahu. Mereka masih menerima janji. Seperti halnya kita. Kita tidak tahu tahun 2024 ini apa yang akan terjadi di depan kita. Tidak tahu, saudara. Ya. Nah, sebab itu mari belajar dari firman Tuhan. Di sini ada pesan firman Tuhan yang betul-betul harus kita terima. Saya rindu setiap pribadi, ya, setiap pribadi yang hadir malam hari ini terima pesan firman Tuhan ini dengan benar. Supaya apa? Kita menerima tuntunan Tuhan pada tahun 2024 yang kita tidak tahu. Yang semuanya abu-abu di depan kita. Tetapi satu kepastian, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kesanggupan, hikmat, akal budi untuk kita bisa melewati tahun 2024. Ya. Kita baca di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Tolong dibacakan. Ada yang baca? Siapa yang tugas? Kitab Yosua pasal 1 ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Sampai 9 ya. Sampai 9. Ayat yang 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya. Saudara membaca dari Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9, ini pesan Tuhan bagi kita juga petang hari ini, saudara. Saya rangkum. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa, saudara? Tahun 2024 kita tidak tahu kan? Ya. Nah, sebab itu pesan Tuhan pegang, kuat dan teguhkan hatimu. Artinya begini, saudara. Ketika kita menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang tidak pernah kita ketahui dan yang tidak pernah kita minta, saudara, apapun keadaannya, Tuhan mau kita kuat dan mempertahankan iman kita. Ya. Hari-hari guncangan yang tidak semakin tenang, guncangan ini semakin besar, saudara. Ya. Semakin besar. Kalau secara manusia mungkin kita ngomong tidak kuat, ya. Tetapi kekuatan itu hanya dari Tuhan, ya. Yang pertama tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati, ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, ya. Berhati-hati, ya, dalam bertindak. Jangan kita menyimpang ke kanan dan jangan kita menyimpang ke kiri. Supaya apa? Ini firman Tuhan mengatakan supaya kita beruntung.
Ini yang kita inginkan kemanapun kita pergi. Artinya apa, saudara? Ikuti setiap perkataan dan pesan firman Tuhan. Ya. Kita bisa hidup ini, menjaga hidup ini, saudara, kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kompas, ya, yang menuntun hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita, ya, bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, di dalam segala hal, pikiran kita, hati kita, apapun, saudara, dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, di dalam kondisi apapun kita, tetap pegang kebenaran firman Allah. Kalau saudara hidup benar, saudara, tuntunan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Ya, ini yang perlu diketahui. Kadang-kadang kita itu orang Kristen itu nyerempet bahaya. Ya, ini. Mari saudara, kalau kita mau melihat mujizat demi mujizat keajaiban Tuhan, kita alami tahun 2024, belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ikuti tuntunan firman Tuhan. Jangan ikuti kata hati kita, jangan. Ikuti tuntunan firman Tuhan, ya. Kemudian dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kalau kita mendengar pesan ini dan kita ikuti, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jelas ya saudara? Jadi kita dengarkan pesan firman Tuhan, kita terima dengan betul, kita lakukan, hasilnya apa? Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, saya yakin saudara, setiap pribadi itu kepingin hidup itu tenang, aman, saudara, ya. Maaf ya, ini kok panas, AC-nya gak jalan apa? Jalan ya, jalan. Panas sekali ya, saudara. Udaranya memang panas. Jangan ditambahi hati yang panas, saudara, ya. Kalau semua panas, wah, panas, saudara, ya. Kalau pesan Tuhan kita perhatikan, saya percaya, ya, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, risau tentang masa depan kita, di depan kita, ya. Yang penting itu tadi. Kalau kita melihat Yosua 3 ayat 1 sampai 17, nggak usah dibaca semua. Di sini dikatakan bangsa Israel, ya, itu ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, ya, itu mereka harus menghadapi masalah besar. Apa? Sungai Yordan. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus lewat Sungai Yordan. Ini satu masalah besar. Sungai Yordan itu pada saat itu, Sungai Yordan itu arusnya sangat deras sekali. Ya. Nah, bagaimana mereka bisa sampai ke tanah perjanjian? Mereka mau tidak mau harus melewati itu Sungai Yordan. Ya. Ini satu tantangan yang besar. Kenapa Tuhan izinkan umat Israel harus melewati Sungai Yordan dulu? Kenapa? Kita melihat di sini. Ya, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran manusia. Tuhan punya rencana. Yang pertama kita melihat, ya, Tuhan menanamkan sebuah pikiran. Bagaimana saya bisa melewati Sungai Yordan ini? Mereka harus belajar bersandar kepada Tuhan. Ini. Kemudian selanjutnya Tuhan ingin mereka punya prinsip yang rohani. Apa? Tanpa Tuhan, tanpa kuasa Allah, saya tidak mampu.
orang-orang Israel tidak akan mampu melewati sungai Yordan. Di dalam kehidupan kita juga sama. Memasuki tahun 2024, jangan pakai pikiran manusia, saudara. Jangan pakai kepintaran kita. Kita bersandar kepada apa yang kita punya. Semuanya akan nol dan sia-sia. Tetapi mari kita mau belajar bersandar kepada Tuhan untuk kita masuk pada tahun 2024. Belajar pakai pikiran rohani. Kita tahu tanpa Tuhan dan di luar Tuhan saya tidak mampu. Begitu juga orang Israel. Dia mampu melewati sungai Yordan. Karena apa? Dia taat akan pesan Tuhan dan dia lakukan. Akhirnya mereka bisa menyeberang sampai ke tanah perjanjian. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan menjadi indah ketika kita ikuti setiap pesan Tuhan. Yang pertama, Yosua 3 ayat yang kelima. Tolong dibacakan. Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sebelum bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Yosua berkata kepada umat Israel, kuduskan dirimu. Kuduskan dirimu. Ya. Sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Jadi artinya perkara ajaib, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan itu akan terjadi, akan kita alami ketika hidup ini kudus di hadapan Tuhan. Umat Israel lakukan, dia melakukan apa yang dikatakan Yosua, kuduskan dirimu. Mereka bersiap-siap, saudara. Karena apa? Mereka sedang menghadapi satu tantangan yang besar, yaitu sungai Yordan. Kalau mereka tidak taat, mungkin mereka bisa gagal. Ya, satu pelajaran buat kita untuk masuk tahun 2024. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kuduskan hidup kita. Ya, mungkin hari-hari yang lalu kita lupa akan hal ini. Kalau kita ngomong kudus itu terlalu tinggi. Ya. Kita hidup di dunia nggak mungkin kudus. Bisa, saudara. Memang kita tidak bisa kudus sempurna seperti yang Tuhan mau. Tetapi melangkah, terus maju. Makin hari makin kudus, makin benar di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, mari saudara belajar bentengi hidup ini dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa menjaga kekudusan. Supaya apa? Keajaiban Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Yosua 3 ayat 8 sampai 9. Yosua 3 ayat 8 sampai 9. Yang ke-8 dan 9. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Amin. Berdiri teguh di atas firman Allah. Ya, kalau kita mau mengalami yang baik tahun 2024, yang pertama tadi kuduskan dirimu. Artinya hiduplah kudus. Ya. Yang kedua, berdirilah teguh di atas firman Allah. Seperti umat Israel. Dikatakan, maka kau perintahkan kepada para imam. Imam itu siapa, saudara? Imam itu adalah pemimpin-pemimpin. Baik pemimpin di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan. Ingat, saudara. Ya. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, harus kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkan firman Tuhan. Saudara, para imam dikasih tahu dulu, ya, supaya mereka tetap berdiri teguh di tengah-tengah sungai Yordan. Ketika mereka sudah masuk ke sungai Yordan, ya,
mengangkat tabut perjanjian, mereka harus tetap berdiri di situ. Keajaiban Tuhan itu terjadi ketika mereka berdiri terus di situ, dan umat Israel bisa berjalan menyeberang sungai Yordan, air terbelah. Ini satu mujizat yang luar biasa. Ketika para imam itu pemimpin-pemimpin, ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, pemimpin-pemimpin di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, pemimpin-pemimpin di dalam pekerjaan ini harus tetap berdiri teguh, pegang firman Tuhan, pegang perkataan Tuhan. Apapun situasi yang tidak pernah kita tahu yang akan kita hadapi, mari tetap teguh pegang janji Tuhan. Supaya apa? Kita akan mengalami seperti bangsa Israel mengalami, dia lewat sungai Yordan di dalam keadaan yang kering. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Ya, umat Israel berjalan menyeberang. Persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi yang kita tidak pernah tahu. Ketika pemimpin-pemimpin, imam-imam berdiri teguh, tidak goyang imannya kepada Tuhan, ya, dia tetap percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang maha kuasa, dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, akhirnya apa? Persoalan, hambatan, tantangan yang mereka lewati, mereka bisa lewati, saudara. Ini luar biasa. Dan sebab itu satu pesan betul-betul bagi kita semuanya. Derasnya ya, persoalan, arus kehidupan yang berat ini terus berjalan. Ya, mari saya, kalau hari-hari terakhir saya merenungkan, saya pun bilang sama anak-anak saya, kenapa justru di akhir tahun mama melihat sesuatu yang istilahnya kurang baik, ada hal yang kurang baik. Justru di akhir tahun, dari situ saya melihat, Tuhan, Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Saya harus kuat untuk menghadapi, karena saya tahu semua ada di dalam rencana Tuhan. Tetap berdiri teguh di atas firman Tuhan. Saya mengajar seluruh jemaat, mari cintai firman Tuhan, cintai perkataan Tuhan, saudara. Renungkan itu siang dan malam, dan perkatakan itu terus di dalam kehidupan kita. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan, karena janji firman Tuhan, aku akan menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Ini yang tidak bisa kita lupakan dan tidak akan saya lupakan. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah, ada penyertaan Tuhan dan ada berkat Tuhan. Ya. Nah, sebab itu mari saya bagikan kepada jemaat Tuhan sebelum kita masuk tahun 2024. Ya. Mari yang ketiga, Yosua 4 ayat 5 sampai 7. Yosua 4 ayat 5 dan 7. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, setiap suku Israel ada 12 suku. Setiap suku harus mengambil batu dari dasar sungai, ya, digotong,
dibawa ke tepi, ke tepi sungai. Di situ berarti ada 12 batu. Lalu batu itu dibuat sebuah batu peringatan, satu tugu peringatan, saudara. Ya, kalau 12 suku berarti ada 12 batu, bukan batu kecil-kecil, saudara. Pastinya batu yang besar-besar dari dasar sungai. Ya, lalu dibuat batu peringatan, tugu peringatan. Nah, kenapa? Tuhan punya maksud demikian, saudara. Kalau nanti anak cucumu tanya, ya, loh, apa artinya semuanya ini? Tugu peringatan ini apa? Disitulah mereka diberitahu bahwa Tuhan pernah melakukan perbuatan yang ajaib. Orang-orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melewati sungai Yordan. Keajaiban terjadi. Tugu peringatan, saudara. Ini yang harus kita sampaikan, beritakan. Kita harus selalu ingat, menjadi satu peringatan. Tugu peringatan itu untuk diingat, dikenang, saudara. Di dalam kehidupan kita juga begitu. Tahun 2023, apa saja kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami? Ya, mungkin saya disembuhkan. Ya, mungkin saya diberkati, mungkin pekerjaan saya lancar, ya, atau apapun itu bentuknya. Pertolongan Tuhan pada waktu saya jatuh, pertolongan Tuhan pada waktu saya dalam penderitaan pergumulan hidup, Tuhan sudah menolong kita. Ini harus disampaikan. Kebaikan Tuhan terus harus dibicarakan. Jangan ngomong jeleknya Tuhan, saudara. Tidak ada yang jelek. Kalau Tuhan itu selalu baik, amin. Nah, sebab itu ini terus harus diberitakan. Ya, jangan sampai orang Kristen tidak punya kesaksian, tetapi yang disaksikan apa? Kejelekan orang, kekurangan orang. Jangan, saudara. Ya, tetapi yang kita saksikan kebaikan Tuhan. Karena apa? Dari situlah kita akan melihat sungguh Tuhan akan makin berkarya di dalam kehidupan kita. Sebelum meninggalkan tahun 2023, mari saudara, ya, renungkan kebaikan Tuhan. Ini satu sejarah tahun 2023, apa yang Tuhan sudah buat itu menjadi satu peringatan buat kita. Sebab itu saya katakan lebih malam hari ini kita mau introspeksi dengan Tuhan. Kebaikan yang sudah saya terima. Dulu saya pekerjaannya cuma begini-begini. Tuhan angkat saudara, Tuhan promosikan saudara. Dulu saya mengalami sakit yang kayak begini. Tuhan melakukan yang baik, menyembuhkan saya, memberi saya umur sampai hari ini. Itu terus saudara, ingat kebaikan Tuhan. Ya, supaya apa? Kita melihat tahun 2024 Tuhan akan terus berkarya di dalam hidup kita. Amin. Jangan tinggalkan masa lalu kita begitu saja. Kita tidak mau ingat kebaikan Tuhan. Wajar, tidak saudara, tidak wajar. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saya boleh sampai berdiri hari ini di hadapan saudara. Saudara boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena saudara, tetapi karena Tuhan. Sebab itu saya terharu tadi ibu-ibu lansia menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Itu benar, saudara. Ini kesempatan. Setiap hidup, setiap umur, setiap waktu itu kesempatan untuk kita melakukan yang baik. Kita menyatakan Tuhan, Engkau baik. Engkau sudah memberi yang terbaik. Saya bersyukur. Ini saya baru kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan akan kita alami. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan membaca di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tapi perhatikan, Yeremia 33 ayat ke-6. Kita akan baca sama-sama, ya. Lalu di situ ada perkataan, sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada kamu,
kita ganti kepada saya, ya, kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan saya, ya, bukan mereka ya, saya, dan akan meningkatkan kepada saya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Paham ya saudara? Jadi perkataan di situ mereka, saudara katakan saya, ya. Ini mau kita ucapkan sama-sama, ya. Kata-kata profetik, kata-kata iman, supaya apa? Benar-benar kita akan mengalami di tahun 2024. Paham ya? Mari. 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada saya kesehatan dan kesembuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan saya dan akan meningkatkan kepada saya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.